Hola amigos parantos, gue cuma mau ingetin video ini adalah part 7 dari alur cerita Akame ga Kill. Buat kalian yang belum lihat part sebelumnya bisa cari linknya di deskripsi ya. Oke, sebelum mulai harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa numpang nge tetangga. Bruh. Setelah ledakan besar yang diciptakan Balls membuat seketika pertarungan terhenti, juga membuat Kurome dan si Balls bisa melarikan diri karenanya. Saat si Balls sudah berhasil menjauhi tempat pertarungan, tiba-tiba ia melihat seorang anak kecil yang menangis karena kakinya terluka. Balls yang tak tega pada anak itu pun mengobati dan memberikan perban, tapi nyatanya anak itu adalah Chelsea yang berubah wujud dengan senjata kerajaannya. Chelsea menusuk bagian belakang leher Balls dengan menggunakan sebuah jarum yang membuat si Balls langsung sekarat. Balls yang sangat mencintai keluarganya pun merangkak dan ingin menemui mereka sebelum kematiannya, tapi akhirnya Balls pun tewas di tempat itu. Tak lama Lubok datang dan mengabarkan kalau teman-temannya udah menunggu mereka untuk berkumpul, tapi si Chelsea bilang ia ingin pergi membunuh Kurome sebelum si Kurome sempat melaporkan kejadian di sana pada Esdet. Lubok sempat memperingatkan jika rencana Chelsea sangatlah berbahaya, tapi si Chelsea tetap kekeh dengan pendiriannya dan malah menyuruh Lubok meminta bala bantuan pada teman-temannya, yang akhirnya membuat Lubok terpaksa meninggalkan Chelsea untuk mencari bantuan. Chelsea pun berubah menjadi Balls dan bergegas mencari si Kurome. Sementara Kurome yang beristirahat di dalam hutan mengingat masa lalu saat dirinya dan Akame bersama 100 anak lainnya ditangkap untuk dijadikan pembunuh. Orang-orang kejam itu melepaskan 100 anak di dalam hutan penuh monster karena mereka hanya tertarik pada anak yang kuat dan bisa selamat dari hutan tersebut. Kurome dan Akame berhasil mengalahkan monster dan akhirnya kembali ke tenda, dan dari 100 anak hanya tersisa 7 anak termasuk mereka berdua. Salah satu pria di sana lalu bilang tidak boleh ada saudara dalam satu tim pembunuh yang akan mereka buat, karena jika keduanya selalu saling bergantung itu akan menjadi masalah sendiri untuk mereka semua. Ia pun akhirnya memisahkan Akame dan Kurome untuk dilatih secara terpisah di dua tempat yang berbeda. Beberapa tahun pun berlalu, ternyata Kurome tumbuh sebagai yang terlemah dari ketujuh anak yang telah mereka jadikan pembunuh. Karena itu, si Kurome pun disuntikkan sebuah cairan yang bisa memperkuat tubuhnya. Shin pun berpindah ke tempat para anggota Neidrai. Ternyata Leone bisa meregenerasi tangannya yang putus oleh Kurome dengan syarat tangannya itu harus dijahit kembali menggunakan benang lubok. Lubok pun akhirnya datang dengan tergesa-gesa dan menyampaikan semua rencana Chelsea. Kembali ke Kurome yang kemudian ditemui Balls palsu. Si Kurome tampak nggak curiga karena emang Chelsea udah mempelajari gaya bicara semua anggota Neidrai dari Tatsumi. Chelsea terus menunggu kesempatan untuk menyerang Kurome karena Akame bilang adiknya itu terpengaruh obat yang membuat Akame sendiri sangat susah menebak gerakan Kurome dan apa yang akan dilakukannya. Tapi si Mine bilang pada teman-temannya saat ia menembak Kurome dan gadis itu bisa menghindarinya, sepertinya Kurome tak hanya terpengaruh obat, tapi ia juga mempunyai sesuatu yang bahkan Akame sendiri tak mengetahuinya. Najenda akhirnya mengutus Akame dan Tatsumi untuk membantu Chelsea. Chelsea yang berjalan bersama Kurome terus mencari celah hingga akhirnya kesempatan itu datang, karena si Kurome kesakitan akibat efek obatnya. Dan di sini terbongkar kenapa Kurome suka sekali makan dan selalu membawa cemilan, karena itu bisa menghilangkan efek samping dari obat tersebut. Tak mau kehilangan kesempatan, Chelsea pun menusuk belakang leher Kurome dan kembali pada wujud aslinya. Merasa Kurome udah tewas, Chelsea pun ingin segera meninggalkannya, tapi hal mengejutkan kemudian terjadi. Karena si Kurome bisa bangkit kembali dan katanya itu akibat obat baru yang disuntikan kepadanya, bahkan Akame tak mengetahui hal tersebut. Obat itu bisa memperkuat tubuh Kurome dan ia bilang jika dirinya bisa mati hanya jika ditusuk jantung atau kepalanya terpotong. Chelsea pun melarikan diri, tapi si Kurome kemudian mengeluarkan dua bonekanya yang tersisa yang berhasil menghancurkan senjata kerajaan milik Chelsea. Natala berhasil mengejar Chelsea dan langsung menebas tangan gadis itu hingga terputus. Tak hanya itu, Doya kemudian menembak Chelsea dari arah belakang. Hingga akhirnya Natala pun membunuh Chelsea. Shin kemudian berpindah pada Tatsumi dan Akame yang belum bisa menemukan keberadaan Chelsea.
Tatsumi dengan jubah Inkushiro-nya lalu mencari ke tengah kota dan benar aja karena kemudian ia menemukan kepala Chelsea ditancapkan pada sebuah tiang dan sedang menjadi tontonan para penduduk. Walaupun mereka sedih atas kematian satu rekannya, tapi misi harus tetap berjalan dan Nedrate pun telah tiba di kota Kyoro, tempat di mana kelompok agama Jalan Damai berada. Ternyata Jaggers pun udah sampai di sana karena Perdana Menteri menugaskan mereka untuk melindungi si Boric. Boric lalu memperkenalkan para pengawalnya yang bernama empat raksasa iblis, dan ia pun tak kabur dengan bilang tak butuh perlindungan Esdet karena para pengawalnya yang akan mengalahkan Nedrate. Bahkan Esdet dan anak buahnya diminta untuk beristirahat saja. Sementara Wave menyadari kalau tusukan yang dibuat Chelsea membuat Kurome terluka cukup parah. Wave pun menemui Kurome di kamarnya dan menyuruh gadis itu untuk tak ikut dalam misi mereka kali ini. Tapi si Kurome bersikeras karena katanya jika anggota Jagger udah nggak sanggup bertarung, maka mereka akan dihabisi untuk menutup informasi. Karena itulah si Kurome bilang kalau ia ingin mati dalam pertarungan. Sedangkan si Lubok yang sedang menyelidiki tempat itu nggak sadar kalau gerak-geriknya udah diawasi oleh dua orang dari kelompok raksasa iblis. Di tempat lain, Akame menemui dua orang pasukan revolusi yang memberitahu kalau makam yang mereka datangi terdapat jalan bawah tanah yang langsung menuju kediaman Boric. Tak lama, dua prajurit itu pun dibunuh oleh seorang pria dari raksasa iblis yang bernama Ibara. Ibara dan Akame saling mengenal karena mereka pernah tergabung dalam grup yang sama saat keduanya menjadi pembunuh di pihak kerajaan. Akame langsung menyerang, tapi si Ibara ini bisa mengendalikan semua bulu di tubuhnya membuat pedang Murasame tak bisa menggoresnya. Kembali ke Lubok yang sedang dikejar dan kemudian diserang oleh salah satu anggota raksasa iblis yang bernama Stan. Lubok bisa berpura-pura mati dan berkat crosstelnya yang ia gunakan untuk menghentikan denyut jantung dan aliran darahnya membuat Stan percaya kalau Lubok udah benar-benar koit. Anggota lain yang bernama Mes pun lalu memberitahu Stan kalau ia berhasil menemukan mata-mata lain dari pasukan revolusi. Saat keduanya akan membunuh gadis itu, si Lubok kemudian menghentikan aktingnya menjadi mayat untuk menyelamatkan gadis tersebut. Di makam, Akame yang masih bertarung melawan Ibara dihujani pukulan oleh pria itu. Ibara yang sombong menyebut Murasame adalah pedang yang malang dan kemudian merebutnya dari Akame. Namun, Ibara kemudian terkejut oleh aura hitam yang dikeluarkan oleh Murasame dan ternyata Akame sengaja membiarkan Ibara mengambil Murasame untuk mengalihkan perhatiannya. Karena setelah itu, Akame pun berhasil memutar kepala Ibara. Ibara kembali menyerang Akame, tapi kali ini Akame bisa memotongnya menjadi beberapa bagian dan Ibara pun tewas di tempat itu. Tak diduga, Ran lalu datang, tapi beruntung ia hanya ingin memata-matai Akame dan kemudian pergi begitu saja. Si Lubok yang melawan dua orang sekaligus bisa mengimbangi mereka karena crosstail-nya bisa ia gunakan bertahan dan menyerang dengan sama kuat. Bahkan ia bisa membentuk tali-tali tersebut menjadi sebuah senjata dan lalu menyerang Stan. Serangan Lubok itu ternyata hanyalah sebuah pengalihan untuk membuat si gadis mata-mata kabur dan setelah berhasil ia pun ikut melarikan diri. Stan terus mengejar Lubok, tapi Lubok udah memprediksi hal itu dan berhasil menjebak Stan. Ia lalu melemparkan tombak dan berhasil mengenai Stan. Tapi si Stan yang sombong bilang ia udah berlatih sangat keras hingga tubuhnya kebal terhadap senjata apapun. Lubok yang pintar ternyata mengincar jantung Stan yang ia lilit menggunakan crosstail hingga si Stan pun tewas seketika. Mes pun kemudian datang ke hadapan Lubok, tapi ternyata Lubok udah menyiapkan jebakan untuknya. Seperti Ibara yang bisa memanipulasi bulu tubuhnya, Mes pun bisa memanipulasi keringatnya sendiri yang ia gunakan untuk membasahi jebakan Lubok, hingga crosstail-nya menjadi berat dan tak bisa digunakan lagi. Mes juga bisa bergerak sangat cepat membuat Lubok kesulitan melawannya. Lubok lalu melemparkan dua buah pisau tapi si Mes bisa menghindarinya. Lubok yang terpojok dan akan dibunuh olehnya, tapi ternyata dua pisau yang ia lemparkan tadi telah diberikan crosstail hingga Lubok bisa mengendalikan kedua pisau itu yang langsung menancap ke punggung Mes. Mes yang langsung ambruk pun akhirnya dibunuh oleh Lubok. Scene kemudian berpindah pada Jaggers yang udah mengetahui kematian tiga anggota raksasa iblis. Seryu berkata kalau hanya merekalah yang mungkin bisa memusnahkan Nedrate. Esdet lalu berkata jika ia akan membunuh semua anggota Nedrate. Seryu lalu mencari anggota Nedrate dan berhasil menemukan keberadaan Tatsumi juga Mine. Akhirnya Seryu pun tahu kalau si Tatsumi adalah bagian dari kelompok pembunuh tersebut.
Seryu pun langsung menghujani keduanya dengan banyak rudal, tapi Tatsumi yang cepat memakai armor Inkoshiro-nya bisa membawa Mine menjauh dari tempat itu. Lalu datang satu anggota raksasa iblis yang tersisa dan Tatsumi pun langsung bertarung melawannya. Di sisi lain, Mine pun berduel melawan Seryu. Seryu sangat merepotkan Mine, terlebih ia dibantu Choro yang bisa beregenerasi dengan cepat. Berbarengan dengan itu, di markas keagamaan, Naidre telah memulai serangan mereka. Susanoo dan Leone bertarung melawan Kurome. Leone langsung menyerang Kurome yang sebelumnya emang udah terluka, tapi Wave pun datang menyelamatkannya. Si Mine yang tadi udah terkapar pun akhirnya kembali bangkit, dan dengan mengingat semua teman-teman yang sudah terbunuh, kekuatan Pumpkin semakin besar dan bisa memotong tubuh Choro juga Seryu. Seryu yang masih bisa hidup walau tubuhnya udah kepotong pun lalu mengeluarkan sebuah bom waktu pemusnah massal buatan Dr. Stylish. Mine berlari menjauhi tubuh Seryu, tapi ledakan yang dibuatnya sangat dahsyat hingga Mine pun pasrah walau ia harus mati sekalipun. Dan ternyata Tatsumi yang udah berhasil mengalahkan lawannya datang dan menyelamatkan temannya itu. Pagi pun tiba, Mine bilang setelah pertarungan ini ada yang ia ingin katakan pada Tatsumi. Maka dari itu, Mine meminta Tatsumi berjanji untuk selamat dalam pertempuran mereka. Sementara di markas keagamaan, Najenda menemui Esdet dan mengatakan kalau Lubok bersama Akame udah berhasil membunuh Borik dan part 7 pun selesai. Oke, cukup sekian video kali ini, dan karena videonya udah habis, gue Ega undur-undur dan gak yakin movie pamit.